Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelas Sistem Proteksi kelas B. Di sini akan mempresentasikan tentang sistem proteksi pada saluran udara tegangan tinggi. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Fatah Ridho Bagaskara, Fahmi Raufiqil Mubarok, dan Muhammad Bagus Saputro. Oke, langsung saja. Next. Di sini ada latar belakang. Untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik, maka penyaluran daya listrik harus dituntut untuk selalu sustainable kepada konsumen. Padahal kondisi di lapangan sering kali terjadi pemadaman akibat gangguan pada sistem penyaluran transmisi hingga distribusi. Untuk itu, hal yang paling penting adalah dengan menjaga sistem proteksi pada saluran transmisi. Di sini sistem transmisi pada umumnya menggunakan saluran udara terbuka, sehingga kemungkinan terjadinya gangguan dan terputusnya suplai listrik juga akan semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem proteksi yang memiliki keandalan yang tinggi. Next. Kemudian untuk pengertiannya, sistem proteksi didefinisikan sebagai sistem yang berfungsi mengamankan, mengantisipasi, mengatasi gangguan, dan mengisolir gangguan agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan dan kontinuitas pelayanan. Next. Nah, gangguan yang sering terjadi menyebabkan arus lebih adalah gangguan beban lebih dan gangguan hubung singkat. Gangguan beban lebih timbul karena arus melebihi batas dari arus nominal. Dan hubung singkat merupakan kejadian yang mengakibatkan beda potensial antara dua pengantar menjadi sama atau mendekati nol. Next. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus untuk perhitungannya, di mana untuk hubung singkat 3 fasa, yaitu ISC 3Pi sama dengan VLN per X1. Kemudian untuk hubung singkat dua fasa, yaitu ISC 2 phase sama dengan akar 3 per 2 kali ISC 3 phase. Untuk hubung singkat satu fasa, yaitu ISC satu fasa sama dengan 3 kali VLN per X1 plus X2 plus X0 plus dalam kurung 3X ZG. Next. Oke, selanjutnya yaitu terdapat komponen sistem proteksi. Nah, di sini terdapat 3 komponen dasar untuk perlindungan sistem. Yang pertama yaitu terdapat trafo instrumen atau instrumen trafo. Yang kedua yaitu relay. Dan yang ketiga yaitu pemutus jaringan atau biasanya GB. Nah, untuk komponen perlindungan sistem tersebut harus mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu reliability, selectivity, fast, economic, dan AC. Untuk reliability sendiri yaitu sistem harus dapat beroperasi apabila terjadi gangguan, walaupun telah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk selectivity sendiri yaitu suatu sistem dapat membedakan antara gangguan abnormal dengan keadaan normal. Dan yang ketiga yaitu fast atau kecepatan. Artinya yaitu dapat berfungsi dengan cepat apabila terjadi gangguan untuk meminimalkan waktu gangguan dan kerusakan lebih lanjut. Yang keempat yaitu ekonomik. Artinya itu menyediakan perlindungan maksimum dengan biaya yang rendah. Dan terakhir yaitu easy atau mudah, yang artinya itu mudah dalam pengoperasiannya. Berikut merupakan saluran transmisi pada umumnya. Terdapat trafo pengukuran seperti CT dan PT, current trafo dan potensial trafo. Yang selanjutnya ada relay proteksi, satu daya, dan sinyal kirim dan terima. Nah, yang pertama yaitu gangguan overcurrent relay atau OCR. Relay ini merupakan relay yang bekerja atau memberikan respon ketika arus yang melewatinya melebihi batas arus yang disetting sebelumnya. Dalam mengamankan gangguan ini dapat memakai relay OCR tersebut atau overcurrent relay. Relay ini bekerja pada saat jika IP atau
arus gangguan ini lebih besar daripada arus kerja, maka relay akan beroperasi atau mengaktifkan sistem. Dan kebalikannya, jika arus gangguan lebih kecil daripada arus kerja, maka relay tersebut tidak akan beroperasi. Nah, berikut merupakan kurva karakteristik kerja relay arus lebih. Terdapat beberapa, ya, ada inverse relay, very inverse time, extreme inverse time, definite minimum time. Nah, untuk jenis overcurrent relay sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu relay arus lebih waktu tertentu. Nah, pada gambar yang pertama pojok kiri atas ini, setting ini hanya didasarkan pada waktu kerja relay pengaman saja dengan tidak melihat besarnya arus gangguan. Sehingga apabila pada saat terdapat arus yang lebih besar daripada nilai pick up atau set point-nya, maka akan diputuskan pada waktu tersebut. Untuk yang kedua yaitu relay arus lebih waktu inverse, yang di tengah ini, yang di bawah, yaitu relay bekerja dalam waktu yang lama apabila nilai arus gangguan tersebut kecil, dan sebaliknya. Begitu pula apabila nilai arus gangguan semakin besar, maka relay akan semakin cepat beroperasi. Karakteristik relay ini diimplementasikan pada kurva time current atau karakteristik current atau TCC, time current characteristic. Dalam standar IEEE ada berantas ini, yang mana relay ini bekerja tanpa penundaan waktu. Relay ini bekerja berdasarkan misalnya arus gangguan yang dipilih, lalu dengan membuka CB atau circuit breaker dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya adalah relay diferensial. Relay diferensial sendiri adalah relay yang terproteksi, utama pada trafo yang dibuat bekerja secepat mungkin saat terjadi gangguan. Nah, relay ini tidak dapat dijadikan sebagai relay cadangan dikarenakan pemasangan dibatasi oleh kedua trafo arus di sisi incoming dan outgoing. Kemudian, next. Di sini ada beberapa kondisi yang dinyatakan, yang bisa dinyatakan dalam relay diferensial. Yang pertama adalah relay diferensial dalam keadaan normal, arus normal, di mana pada gambar di atas menunjukkan, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak ada arus yang mengalir melalui relay tersebut, sehingga relay tersebut tidak akan bekerja. Kemudian gambar yang ada di tengah itu yang ditunjukkan seperti gangguan di dalam daerah yang dilindungi, itu merupakan kondisi relay diferensial yang berada pada saat arus yang mengalir di dalam daerah yang dilindungi oleh relay diferensial melebihi batas arus setting. Nah, terakhir adalah gangguan di luar daerah yang dilindungi, di mana pada gangguan di luar zona proteksi relay diferensial, maka relay diferensial itu tidak akan bekerja karena arus yang mengalir memiliki nilai arus yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang pojok kanan itu. Next. Di sini merupakan prinsip dan karakteristik dari sebuah relay diferensial, di mana karakteristik relay diferensial dibuat dengan prinsip keseimbangan arus untuk menghindari kesalahan kerja. Kesalahan kerja yang dimaksud adalah kesalahan kerja yang diakibatkan dari trafo CT, kemudian terjadi pergeseran fasa di dalam kedua trafo itu yang diakibatkan oleh belitan trafo, daya hubungan Y maupun delta. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan menunjukkan karakteristik relay diferensial, di mana daerah yang di bawah kurva, di bawah garis, itu merupakan daerah yang mengakibatkan relay diferensial tidak akan bekerja. Sedangkan kondisi di atas kurva itu menunjukkan bahwa daerah yang
daerah relay diferensial akan bekerja. Seperti itu. Next. Kemudian di sini ada relay jarak, di mana relay jarak itu digunakan sebagai pengaman utama atau main protection. Next. Nah, main protection pada SUTT ataupun juga SUTET dan sebagian backup untuk sesi di depan. Selain itu, relay jarak juga berperan sebagai pengaman utama dalam mengisolir gangguan. Next. Nah, prinsip kerja dari relay jarak bisa kita nyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu dengan cara membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting, di mana kita bisa menyatakan bahwa apparent impedance dihitung berdasarkan rasio perbandingan tegangan dan arus gangguan yang terukur pada lokasi relay terpasang. Relay jarak ini hanya akan mengirimkan sinyal trip apabila apparent impedance atau di sini dinyatakan dalam ZF ya, ZF bernilai lebih kecil dibanding reach settingnya. Perhitungan itu dinyatakan seperti yang persamaan pojok kiri atas itu. Kemudian ketentuan yang dimaksud dari relay jarak akan bekerja bisa dinyatakan dengan dua kondisi. Yang pertama adalah bila harga impedansi gangguan lebih kecil daripada impedansi setting relay, maka relay akan trip. Kemudian bila harga impedansi gangguan lebih besar daripada impedansi setting relay, maka relay tidak akan trip. Seperti itu. Next. Saya kembalikan ke Saudara Fahmi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.